Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat melaksanakan ibadah, dan semoga semua ini akan menambah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita pagi ini salat jamaah, mengambil kitab hadis Sahih Muslim, hadis yang ke-607. Hadis yang ke-607. Hadis Sahih Muslim salat jamaah. Siapa baca dulu silakan. (607). Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Salat berkeutamaan, salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi khamsatin wa 'ishrina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. 25 derajat. Lagi guru? Lagi. Hadis yang ke-608. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tabdulu salatun fil jami'i ala salatir rujli wahdahu khamsan wa 'ishrina darajatan. Qala wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri. Qala Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masduda. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala salat berjamaah melebihi pahala salat sendirian 25 derajat. Malaikat malam dan malaikat siang bertemu pada waktu subuh. Kata Abu Hurairah selanjutnya, karena itu bacalah Quran pada waktu subuh, karena membacanya waktu subuh disaksikan para malaikat. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 610 ya guru ya? Iya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salatil ma'al munafiqina salatil isya'i wa salatul fajri
walau ya'lamuna ma fihima la tuhuma walau hab wa laqad hamamtu an amra bisolati fatuqama summam rajula fa yusalli bin nas summan taliqa ma'i birri jalim ma'hum hujamun min hatabi illa qaumi la yashhadu la salata wa uhariqa alaihim buyutahum binnar. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatangi sekalipun dengan merangkak. Ingin aku rasanya menyuruh orang menggantikanku mengimami sholat. Sesudah itu aku pergi dengan beberapa orang membawa ikatan-ikatan kayu bakar ke rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah. Lalu dibakar rumah-rumah mereka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai situ dulu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang angkasa merasa keberatan. Alhamdulillah wa syukurillah. Jamaah sekalian yang berbahagia, sholat berjamaah. Pagi ini kita akan mengkaji tentang sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan minimal 2 orang. Ada makmum dan ada imam. Itu disebut sholat berjamaah. Apabila dikumandangkan suara azan sebagai pertanda datang masuknya waktu sholat, maka umat Islam dianjurkan segera untuk meninggalkan semua aktivitasnya, segera melakukan sholat berjamaah, di mana panggilan azan itu dikumandangkan. Atau minimal setelah terdengar suara azan, ia melakukan sholat berjamaah di rumah bersama keluarganya. Apabila dia melakukan sholat berjamaah di rumah bersama keluarganya, itu sudah dihitung termasuk melakukan sholat berjamaah dan berhak dia mendapatkan pahala 25 derajat atau 27 derajat. Dalam hadis begitu. Kemudian saudara-saudara sekalian, sholat berjamaah di masjid. Para imam, para ulama dahulu berbeda pendapat. Ada Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan ada imam yang lain mengatakan hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yang lain gugur kewajibannya. Dia boleh melakukan sholat jamaah di rumahnya masing-masing. Jamaah sekalian yang berbahagia, nilai ibadah sholat berjamaah minimal dilakukan apabila dia sudah melakukan sholat berjamaah 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, itu sudah dihitung sholat berjamaah. Nah, nilai yang 27 kali atau 27 derajat atau 25 derajat yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan sholat berjamaah. Kalau di rumah atau di masjid, dan masing-masing masjid beda-beda. Beda-beda jamaahnya, ada yang cuma 2 saf, 1 saf, 3 saf, bahkan ada yang penuh. Jadi semakin banyak personil yang dijadikan untuk makmum menjadi jamaah di dalam sholat berjamaah itu, semakin banyak nilai pahalanya. Kalau ada 2 masjid, saudara, masjid yang satu jamaahnya 30,
masjid yang kedua jamaahnya ada 100. Di mana pahalanya yang lebih banyak? Jelas yang lebih banyak pahalanya kita sholat di masjid yang jamaahnya 100. Kalau ada satu masjid antara rumah kita dan yang agak jauh dari rumah kita, maka tanggung jawab kita adalah sholat di masjid yang paling dekat dengan kita. Jangan masjid yang dekat kita kosong, kita mau cari masjid yang lain dengan harapan agar pahalanya lebih banyak. Harusnya kita yang lebih dekat berkewajiban untuk mengisi masjid itu sendiri sebagai jamaah dari masjid itu sendiri. Apalagi kita kebetulan orang yang biasa menjadi imam di masjid atau di mushola tersebut, maka Anda seyogianya tidak boleh ke tempat yang lain karena Anda ditunggu untuk menjadikan imam di tempat itu sendiri. Jangan kena mengharapkan pahala yang lebih besar, Anda tinggalkan rumah atau masjid yang dekat Anda pergi ke masjid yang lain yang lebih banyak jamaahnya. Inilah saudara-saudara hukum sholat berjamaah. Semuanya mendapatkan 25 atau 27. Bagaimana kita memahaminya? Yang 100 dapat 27. Yang jamaahnya 22 dapat 27. Yang jamaahnya 10 dapat 27 juga atau 25. Yang berjamaah sekurang-kurangnya minimal dapat 27. Bagaimana kita memahaminya? Selagi kita bisa paham, pahamilah dengan akal kita. Tapi selagi kita belum paham, serahkanlah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa untuk memberikan segala nilai-nilai pahala. Namun pada kesempatan ini saya ingin membuka akal kita. Sholat berjamaah berdua di rumah dapat pahala 25. Sholat berjamaah di masjid ada orangnya 100 dapat pahalanya 25 derajat. Tapi saya ingin mengumpamakan sebagai contoh saja agar kita dapat dipahami. Barangkali saudara-saudara sekalian, di mana kita sholat di rumah, gugur kita sholat berjamaah sudah dihitung berjamaahnya 2 atau 3 orang, tetap pahalanya 25. 25 apa? 25 gelas. 25 gelas. Barangkali begitu. Sedangkan kita sholat di masjid yang ada jamaahnya 100 orang, 25 ember. Barangkali begitu, 25 juga. Iya. Atau barangkali ada kita sholat yang masjidnya jamaahnya sampai membeludak penuh. 25 bak. Dan seterusnya. 25 drum. Dan seterusnya. Kira-kira begitu saudara pemahaman kita tetap 25. Cuma 25-nya yang isinya berbeda-beda. Mudah-mudahan kita bisa paham. Selebihnya saudara, kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana nilai pahala sholat berjamaah itu. Yang penting bagaimana kita bisa melakukan sholat berjamaah baik di rumah ataupun di masjid sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan saudara-saudara dalam hadis ini, sekiranya saudara-saudara orang itu tahu bagaimana pahala sholat berjamaah, apalagi sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh 2 malaikat. Malaikatul lail wa malaikatun nahar. Kalau saja kata Nabi, ada orang yang bisa menggantikan aku menjadi imam, maka setelah itu aku akan pergi mendatangi rumah-rumah orang yang tidak melakukan sholat berjamaah dan aku suruh sahabat-sahabatku untuk membawa kayu bakar untuk membakar rumahnya masing-masing. Ini artinya anjuran, ya. Begitu besarnya nilai pahala berjamaah, begitu besarnya syiar Islam yang harus dilakukan oleh umat Islam saat itu dengan mereka melakukan sholat berjamaah, artinya Islam maju, Islam hebat, Islam bersatu. Nah inilah saudara-saudara yang saat ini barangkali saudara perlu, ya, para pengurus masjid perlu umat Islam untuk merubah sedikit cara berpikirnya, memajukan cara berpikirnya untuk sama-sama mentakmirkan masjid atau mushola yang di dekat rumahnya masing-masing. Bangunkan atau ingatkan saudara-saudara kita
yang belum mau datang berjamaah ke masjid atau musola, untuk mereka mau mengisi musola, untuk mereka melakukan sholat berjamaah. Di samping pahalanya sangat besar, ya, sampai 25 derajat atau 20 derajat, sholat berjamaah adalah bagian dari syiar Islam. Apabila di kampung itu tidak ada orang yang melakukan sholat berjamaah, kalau hukumnya fardu kifayah, maka orang itu semuanya berdosa. Jamaah sekalian yang berbahagia, sini Nabi mengatakan dari Abu Hurairah, sekiranya orang itu tahu bagaimana pahala sholat berjamaah, pasti walaupun sambil merangkak-rangkak, dia akan jalan menuju masjid agar dia bisa melakukan sholat berjamaah. Inilah saudara-saudara hadis yang menjelaskan pentingnya sholat berjamaah, karena di dalam sholat berjamaah selain nilai pahala yang sangat besar, ada hikmah yang kita dapat di situ. Dengan sholat berjamaah kita bisa wirid bersama, kita bisa berdoa bersama, diaminkan bersama. Barangkali saudara di kondisi seperti saat ini, apabila di kampung itu dan semua orang-orang penduduknya, penghuni kampung itu, RW, RT, semua guyup datang ke masjid, insya Allah yang namanya penyakit nggak akan masuk ke kampung itu, saudara. Tapi nyatanya, saudara-saudara, karena memang ternyata orang-orang yang tertimpa penyakit-penyakit karena mereka sudah jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa 56, baik yang di Zoom dan sebagainya, dan para pendengar semua. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifah, kelompok. Kelompok. Jadi jamaah itu adalah satu kelompok. Kelompok yang terkecil adalah kelompok di mana rumah tangga kita masing-masing. Kelompok yang berikutnya adalah RT dan RW dan seterusnya. Di dalam masyarakat kita ada istilah musola dan masjid, saudara. Ada musola, ada masjid. Saya mengartikan musola sama tempat sholat. Masjid juga tempat sholat. Apa bedanya? Sama-sama tempat sholat. Di sholat di musola atau sholat di masjid. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau bedakan barangkali, ini pemahaman namanya. Musola tingkat RT, masjid tingkat RW. Musola sifatnya orang-orang terdekatnya selingkup stoifah aja di situ, sedangkan masjid dari beberapa RT, sehingga kumpullah satu masjid. Pada zaman Nabi, masjid hanya ada di Masjid Madinah dan di Masjid Mekah. Saat itu belum ada masjid-masjid yang lain. Setelah berkembang Islam, barulah dibutuhkan masjid-masjid. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, sembahyang di musola, sholat di musola, sholat di masjid sama saja, sama-sama sholat. Apa bedanya, saudara-saudara? Karena masjid adalah tempat yang lebih besar, lebih luas. Nah, kalau kita sholat Jumat biasanya di masjid, bukan di musola, kan gitu. Ini udah umumnya, karena masjid asal kata dari sajadah, tempat sujud. Musola asal kata dari sholat, tempat sholat. Sama-sama sebenarnya, iya, nggak beda. Ya, dia juga tempat sholat, tempat sujud, sama-sama, baik di masjid atau di musola. Tapi kenapa namanya beda? Ya, inilah lingkup kecil dan lingkup besar, barangkali begitu. Namun saudara-saudara yang dalam hadis, inna buyuti fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumahku yang ada di bumi ini, kata Allah, yaitulah di masjid-masjid. Bukan di musola-musola, walaupun sama-sama tempat sujud. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, ada sholat tahiyatul masjid, tapi tidak ada sholat tahiyatul musola. Jadi sepakat kita barangkali masjid lingkupnya lebih besar. Ya. Jadi nilai yang didapatkan oleh orang yang sholat di masjid, ya tentunya lebih besar daripada nilai orang yang sholatnya di musola. Karena lingkupnya lebih besar masjid. Mungkin jamaahnya lebih banyak dibanding di musola. Apalagi saudara-saudara sama-sama tetap 27, ya. Tetap 27 atau 25, kan gitu hadisnya. Cuma saya kira mungkin ada yang 25 gelas, ada yang 25 muk, ada yang 25
ember, ada yang 25 bak, ada yang 25 drum, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita bisa memahami makna sholat berjamaah itu sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia. Aqalluha imamun wa ma'mumun fatusamma jamaah. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah. Sekurang-kurangnya jamaah adalah ada imam dan ada makmum. Itu sudah dinamai jamaah. Dan wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah. Dan ia sudah masuk hadis mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wa fadluha kabirun, faedahnya amat besar sekali selain pahalanya itu. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbi nifaq. Dan janganlah melalaikan, janganlah meremehkan sholat berjamaah kecuali orang yang di dalam hatinya ada sifat munafik. Ya Allah, ya Rabbi. Artinya kalau kita tidak peduli dengan sholat berjamaah, kita tidak peduli dengan mushola dengan kita tidak peduli dengan masjid dengan dekat-dekat kita, jangan di hati kita ada sifat munafik. Wal iyadu billahi ta'ala. Kama qala ba'duhum fil hadis, inna salatal jamaah ta'dilu 25 min salatil fardhi. Sesungguhnya salat berjamaah menyamai nilainya 20 derajat dibanding salat sendiri. Yang pertama hikmahnya, fawaidahnya, saudara, salat jamaah al-itqu wan najatu minan nar. Orang yang sering atau orang yang membiasakan salat berjamaah, orang yang istiqamah dalam salat selalu berjamaah, al-itqu wan najatu minan nar, dibebaskan dari azab neraka. Yang kedua orang yang membiasakan salat berjamaah, as-salamatu minan nifaq. Selamat hatinya daripada sifat nifaq. Selamat hatinya daripada sifat orang munafik. Yang ketiga, qabulus shalah, diterimanya salat dibanding dia sendiri. Karena kadang-kadang orang yang sendiri itu banyak wiswasnya. Dengan dia bersalat berjamaah jadi dikabul. Kalau kata petani timun masa dulu, ya, kalau kita jual timun satu-satu, yang bengkok nggak laku sudah, yang kecil-kecil nggak laku, nggak dihitung dia, nilainya nggak ada. Tapi kalau kita borongin itu 2 elang, ya, 2 karung, yang bengkok, yang kecil ke bawah semua, dikabul, begitu mananya. Jadi oleh karenanya orang yang bersalat jamaah sudah, ya, katakan 90% dikabul salatnya dibanding dia salat sendiri. Yang keempat, maghfiratuz dzunub. Orang yang salat berjamaah diampuni dosanya. Kenapa, saudara? Sebab setiap langkah yang dilangkai oleh orang yang berjalan dari rumah, langkah pertama diampuni dosa, langkah yang kedua diangkat derajat, langkah yang ketiga diberikan pahala. Jadi berapa langkah kita dari rumah kita ke masjid? Semakin banyak langkah yang kita tempuh untuk menuju masjid atau mushola yang dekat dengan kita atau yang jauh dengan kita, semakin banyak nilai pahala dan semakin banyak diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada zaman Nabi SAW ada sahabat yang selalu kalau sholat ketinggalan. Nabi sudah takbir, dia udah lari-lari, terbirit-birit, teragak-ragak, bahasanya begitu. Dia baru datang. Capek dia barangkali. Dia ngomong sama temannya yang lain. Ada yang jual rumah nggak di sini yang dekat masjid? Kenapa? Saya tinggal jauh dari masjid. Kalau ada yang jual rumah, saya mau jual rumah saya pengen pindah ke dekat masjid. Kenapa emang? Agar saya bisa sholat berjamaah dengan Rasulullah, tidak teragak-ragak, gitu, tidak terburu-buru selalu. Akhirnya pembicaraan itu didengar oleh Rasulullah SAW. Orang itu dipanggil. Sehingga Nabi mengatakan, jangan. Semakin jauh, semakin banyak langkah yang kamu langkahkan menuju masjid untuk sholat berjamaah, sesuai dengan niat kamu ikhlas karena Allah, semakin banyak pahala kamu. Ternyata memang benar, saudara. Ada orang yang tinggalnya dekat masjid, tidak berapa jauh dari masjid, tapi nggak ada mampu datang ke masjid, yang jauh datang, yang dekat datang. Jadi jarak bukan merupakan satu alasan untuk orang bisa datang ke masjid. Bukan, saudara.
yang menjadi dasar orang bisa masuk ke masjid adalah iman. Iman yang ada di dalam hati. Pemahaman agama yang kuat di dalam hatinya. Pelajaran agama yang sudah masuk ke dalam hatinya. Yang sudah diyakini dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang menggerakkan dia bisa datang ke masjid-masjid yang dekat atau yang jauh dari rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, al-ajrul azim, pahala yang besar. Dan yang keenam, daf'us wiswasi wal hifdzu minasyaitan. Yang keenam, nilai orang yang melakukan sholat jamaah faedahnya yaitu dijauhkan dari wiswas setan dan dipelihara dari gangguan setan. Karena al-jamaah laksana saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat macan akan mengambil menjangan atau kambing atau binatang-binatang yang lepas dari rombongan. Selama kerbau, kambing, macan masih berkelompok, berkerumun, berjamaah, dia tidak akan diambil oleh macan, tidak akan diambil oleh serigala atau oleh anjing-anjing liar yang senang makan hewan itu. Tapi ketika dia jauh atau berpencar dengan rombongannya, itulah yang disergap dan diambil menjadi mangsanya. Demikian pula saudara-saudara, alaikum bil jamaah, hendaknya kamu berjamaah, hendaknya kamu punya kelompok dalam hidup ini. Ya, baik secara sholat berjamaah maupun di dalam masyarakat kita punya kelompok. Di antaranya kita punya majelis talim angka salim 6, satu kelompok. Walaupun kita tinggal berjauhan lain kota, ya, baik yang di satu kota di lain kota, bahkan apalagi melalui Zoom ini bisa saja bisa daerah yang jauh, namun kita dalam satu kelompok berjamaah. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah pelihara kita dan Allah jauhkan kita dari yang namanya gangguan syaitan. Para jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi itulah makna sholat berjamaah. Mudah-mudahan ya kita semua Allah berikan hati kita ketenangan, ketentraman. Allah berikan kita sehat walafiat hingga kita bisa mendatangi sholat berjamaah. Kalau bisa semuanya dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita lakukan sholat berjamaah. Ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan apabila hamba-hamba Allah ini melakukan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, maka dia bara'atun minan nifaq, dilepaskan hatinya daripada nifaq, dibebaskan daripada azab neraka. 40 hari dalam satu hari 5 kali. 5 kali 40 berapa? 200 kali kita melakukan sholat berjamaah, kita akan dibebaskan dari azab neraka. Itu hadis Nabi begitu. Kira-kira ada nggak yang belum? Saya kira susah ya. Bukan susah, memang kita belum mampu. Kalau secara 5 waktu berjamaah terus di satu masjid yang sama, di musola yang sama umpamanya dan seterusnya. Karena kita ini belum istiqamah. Kita masih suka pergi ya. Kalau kita pergi ke tempat lain, kita sholat di tempat lain kan, tidak sholat di situ. Ini artinya kalau nanti Anda barangkali sudah tidak kemana-mana, ya tidak punya kegiatan di luar, sudah istiqomah, lakukan itu. Iya. Tapi kalau yang masih sekarang barangkali belum mampu, tapi tetap minimal, walaupun Anda tidak sholat jamaah di tempat atau di rumah yang biasa kita lakukan sholat berjamaah di tempat lain. Cuma beda, ya, walaupun sama-sama jamaah, tidak yang di sini di satu tempat. Seperti makanya kalau kita ada di Mekah, di Madinah, sunnah kita sholat ya 8 hari, ya kan? 8 hari kan 40 waktu. Kalau tadi itu 40 hari, ya. Kalau di Mekah cukup 40 waktu, 8 hari di Madinah, ya. Karena biasanya orang yang haji itu tidak kurang dari 8 hari, ya. Kecuali haji plus, kalau haji yang lain itu lebih dari 8 hari. Nah, selama 8 hari itu waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau itu bisa kita laksanakan, alhamdulillah, insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang lepas dari gangguan-gangguan setan. Amin ya rabbal alamin. Sekira saudara-saudara sekalian,
taklim tentang sholat jamaah, pengertian sholat jamaah, fadilah sholat jamaah, baik ia pribadi maupun sifatnya masyarakat dan umum. Sampai sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.